Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na ya Allah ma 'allamtana wa 'allimna ya Allah ma yanfa'una warzuqna ya Allah 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Baiklah, malam ini kita akan sedikit mengulik, sedikit memberikan gambaran mengenai tarekat Naqsabandiyah. Kenapa tarekat ini yang kita pilih untuk malam ini? Satu, dikarenakan tarekat ini memiliki banyak pengikut. Yang kedua, tarekat ini banyak disalahpersepsikan orang. Maka perlu juga saya di sini menjelaskan ulang bagaimana sebenarnya tarekat Naqsabandiyah ini. Baik, saya mulai dari sejarah tarekat Naqsabandiyah terlebih dahulu. Tak banyak diceritakan oleh orang-orang, karena kalau lihat sejarahnya orang tak begitu mau untuk mendalaminya, karena orang lebih suka untuk membahas mengenai amaliyahnya. Tapi tak masalah, sebenarnya perlu juga kita mengkaitkan dengan orang yang pertama kali mencetuskan tarekat Naqsabandiyah ini. Tarekat ini lahir dari sosok agung yang bernama Syekh Bahauddin Naqsaband. Kalau nama Naqsaband ini pasti banyak orang tahu, ini pasti dari Bukhara, Asia Tengah, sekitar abad, kalau nggak salah saya 14. Jadi Syekh Bahauddin ini dikenal bukan karena keajaiban lahiriahnya, tidak. Ini perlu juga diketahui orang. Maaf Bapak Ibu sekalian, banyak orang pengen berkecimpung dalam tarekat ini justru pengen mendapatkan keajaiban-keajaiban lahiriah. Ini justru Syekh Naqsabandi ini dikenal bukan karena keajaiban lahiriahnya, tapi karena dalam zikir dan kebersihan hatinya, itu yang dicari. Sekali lagi, karena dalamnya zikir dan kebersihan hatinya. Ini yang seharusnya kita dalami betul-betul. Uniknya, jalur spiritual tarekat ini menyambung ke sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Bukan ke Ali bin Abi Thalib, seperti tarekat-tarekat lainnya yang nyambung kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi justru tarekat ini nyambung kepada siapa? Kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ini adalah lambang kejujuran, kelembutan, dan kesunyian batin yang begitu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarekat Naqsabandiyah ini terdiri dari atas 4 pilar utama. Inilah terlebih dahulu kita pahami ya. Yang pertama, dalam tarekat ini ada asas yang disebut dengan zikir khafi. Artinya apa? Zikir dalam hati, tanpa suara, tadarru'u wa khifah, yang lembah lembut kalau berzikir itu. Wazkur rabbaka tadarru'u wa khifah, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala lemah lembut, merendahkan diri. Nah, inilah dasarnya zikir khafi dalam tarekat Naqsabandiyah. Yang kedua, muraqabah. Orang-orang yang mendalami tarekat Naqsabandi ini harus menyadari betul bahwasanya Allah selalu mengawasi dirinya. Tak boleh ada lepas di situ waktu seakan-akan kita itu merasa lepas dari pengawasan Allah. Kalau lepas, balik lagi. Kalau lepas, balik lagi. Sama yang ketiga, kita merasakan kehadiran ilahi, menghadirkan Allah dalam setiap langkah kita. Dan yang keempat adalah syariat lahiriah. Tidak meninggalkan hukum agama, tetap sholat, tetap puasa, tetap zakat. Ini perlu kali Pak, perlu kali. Karena banyak orang menyangka bahwasanya ketika ia sudah masuk dalam suatu tarekat, maka ia boleh untuk meninggalkan syariat agama, padahal tidak. Dalam tata cara tarekat Naqsabandiyah, syariat dan tarekat itu berjalan berdampingan, dan bahkan tarekat itu digendong oleh syariat.
Tak boleh tarekat itu berjalan sendiri dengan syariat. Sekali lagi saya bilang, tarekat itu digendong oleh syariat. Seperti yang tadi, Allah mengatakan, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut dan tidak mengeraskan suara. Ini kan sebenarnya tertulis dalam qaulullah. Surah Al-A'raf ayat 205. Berarti kenapa sejalan ini? Tarekat Naqsabandiyah menjalankan metode berzikir itu dengan diam dalam hati. Allah memerintahkan kita dalam surah Al-A'raf tadi 205, memerintahkan kita untuk berzikir dengan rendah hati, penuh rasa takut dan tidak mengeraskan suara. Tadi muraqabah tadi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Bukhari Muslim juga seperti itu. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau bentak engkau melihatnya, maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Jadi semua itu, semua metode-metode yang ada dalam tarekat ini bukan hal yang baru, tapi bagian dari warisan Islam yang murni. Naqsabandiyah menyatukan syariat dan batin tadi. Nah, sekarang bagi kita yang pemula, bagaimana kita dapat gambaran amaliyah dalam tarekat Naqsabandiyah ini? Kalau Anda ingin memulai, inilah amalan awal yang bisa langsung dilakukan. Ini ingat sekali lagi ya, amalan awal. Yang pertama, zikir nafi isbat. Ini banyak orang yang tahu saya rasa. Ini dua kata sebenarnya. Zikir nafi sama zikir isbat. Zikir nafi itu artinya apa? Meniadakan, menghilangkan. Zikir isbat itu menetapkan. Apa maknanya dalam praktik? Misalkan pada praktik kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pada saat La ilaha artinya tiada Tuhan, kita kosongkan hati kita dari selain Allah. Kosongkan, buangkan. Sekali lagi, kita kosongkan hati kita dari selain Allah. Illallah artinya hanya Allah, kita isi hati dengan kehadiran Allah. Ini saya ulangi ya. Pada saat membaca kalimat La ilaha illallah, pada saat La ilaha tiada Tuhan, kita kosongkan hati kita dari selain Allah. Nggak ada tuh kerjaan, nggak ada tuh urusan dunia. Kosongkan hal-hal yang membuat kita tergantung dengan mereka. Kosongkan dulu, lepaskan dulu. Illallah, tetapkan. Isbat tadi, tetapkan hanya Allah. Kita isi hati kita dengan kehadiran Allah. Bayangkan kita menolak segala selain Allah, lalu menetapkan Dia saja, Allah saja yang patut untuk diingat. Hitung 33 kali paling tidak. Setiap pagi, setelah sholat subuh, dan sore menjelang maghrib. Amalkan aja ini Pak. Pelan-pelan amalkan. Di awal-awal mungkin sulit, tapi kalau kita bisa terbiasa dengan hal ini insya Allah nanti hitungannya akan kita tambah sedikit demi sedikit. Ini masih gambaran umum awal ya. Baru zikir isim zat. Zikir isim zat ini adalah zikir Allah. Kalimatnya hanya satu, Allah, Allah, Allah dalam hati. Bukan dari mulut ya, dalam hati. Bukan dari mulut juga tapi tanpa kesadaran. Bayangkan nama Allah masuk dari langit, menembus hati, menerangi seluruh jiwa. Untuk di awal hitung 100 kali. Atau selama 5-10 menit. Allah, 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 Allah. Waktu terbaik untuk berzikir ini adalah selesai sholat atau di malam hari menjelang tidur. Untuk kita yang pemula di sini, silahkan. Yang berikutnya adalah muraqabah.
Muraqabah itu artinya sadar bahwa Allah sedang memandang kita. Ihsan tadi, anta'budallaha, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau itu melihat Allah. Fa in lam takun tarah, apabila engkau tak bisa melihat Allah, seakan-akan Allah melihat kita. Sadar bahwa Allah sedang memandang kita. Caranya bagaimana? Duduk tenang, pejamkan mata, hadirkan rasa. Engkau bersamaku ya Allah. Engkau bersamaku ya Allah. Hadirkan rasa. 5-10 menit di malam hari sebelum tidur atau pada saat sepi. Terasa itu, Pak. Begitulah kita kalau sudah bersama dengan Allah, tenang kali. Tenang kali. Coba praktekkan malam ini dan rasakan Bapak Ibu. Tenang kali rasanya. Yang keempat, rabithah. Rabithah berarti menyambungkan hati dengan guru atau mursyid. Tapi ingat di sini ya, bukan menyembah, tapi menjadikan wajahnya sebagai arah nurani. Sama seperti tali itu kan harus nyambung supaya sampai ke atas. Kalau nggak nyambung, nggak sampai itu sampai ke atas gitu. Jadi tali itu supaya sampai ke atas harus disambung-sambungkan. Dan media untuk menyambung di sini untuk sampai kepada sang Khalik itu adalah media dari sang guru, mursyid dalam tarekat Naqsabandiyah ini. Ingat sekali lagi ya, bukan menyembahnya, tetapi menjadikan wajahnya sebagai arah rohani. Dilakukan sebelum zikir beberapa menit agar hati tenang dan siap menerima cahaya. Tapi jika belum punya mursyid, bayangkan wajah Rasulullah SAW sedang menatapmu dengan cintanya. Baiklah, itu tadi adalah asas dalam tarekat Naqsabandiyah ini, atau tahapan praktisnya. Sekarang kita masuk ke dalam kaidah utama atau usul asyrah dalam kaidah tarekat Naqsabandiyah ini. Ada 11 prinsip penting tarekat Naqsabandiyah ini, dan bagi salik harus betul-betul menjadikan ini sebagai pijakan dalam menjalankan kehidupannya. Apa itu? Yang pertama, husdardam. Ini yang banyak diketahui oleh orang-orang. Menjaga nafas saat zikir atau mengatur nafas seperti yoga lah kita anggap, supaya mudah dipahami. Tapi ini untuk menjaga kesadaran bahwasanya Allah di setiap tarikan dan hembusan, ada Allah di situ. Seakan-akan pada saat kita menarik Allah di situ, pada saat kita mengeluarkan, bayangkan kita mengeluarkan sifat-sifat buruk dalam diri kita. Dengan Allah juga. Allah. Pada saat kita menarik, kita masukkan zikir Allah dalam diri kita. Pada saat kita melepas dengan zikir Allah tadi, kita mendorong hal-hal buruk dalam diri kita. Terus dawamkan hal ini. Itu husdardam. Yang kedua, nazar barqadam. Artinya menundukkan pandangan. Lihat ke bawah agar hati naik ke atas. Tapi kalau kita sering lihat ke atas, hati itu tak kemana-mana nanti, Pak. Menjaga pandangan agar tidak liar. Supaya apa? Supaya hati ini pun nggak ada bercak-bercak hitam dalamnya. Nggak buruk hati ini. Karena sekali lagi, pandangan itu merupakan pintu masuk. Apakah hati itu akan menjadi baik atau buruk? Apakah pikiran itu akan menjadi baik atau buruk? Maka cara yang lebih baik adalah tundukkan pandangan. Ini prinsipnya. Yang ketiga, safar darwaton. Artinya apa? Hijrah dari sifat buruk. Bukan hanya pindah tempat ya, tapi pindah dari marah ke sabar. Pindah dari iri ke ikhlas. Pindah dari malas ke rajin. Pindah dari sifat angkuh ke sifat rendah hati. Berpindah dari sifat syaitaniyah ke sifat malakiyah. Berpindah dari sifat hayawaniyah, sifat hewan. Hewan itu sifatnya malas.
Kadang hewan itu juga ada juga sifatnya yang hewan yang liar gitu, yang langsung responsif. Contoh gini lah, misalkan sifat hewan liar itu seperti kalau kita itu melihat ada harimau. Harimau itu kalau ada aja barang yang jatuh depannya langsung responsif dia dan langsung marah. Ular itu kalau terpijak kita malam-malam, kita pijak ekornya langsung matuk dia. Nggak mungkin dia itu bisa sabar gitu. Responsif. Sifat inilah yang harus kita hilangi dalam hal yang negatif. Karena responsif itu ada juga yang bagus, tapi dalam hal yang negatif kita hilangi ini. Kita ganti dengan perbuatan-perbuatan baik, sifat-sifat baik. Yang keempat, takhalwat dar anjuman. Ini bukan bahasa Arab ya. Sunyi di tengah ramai. Gimana tuh Pak? Seakan-akan kita tuh menggunakan headphone. Apa kalau bahasa sekarang itu? Earphone lah gitu. Walaupun dalam keadaan ramai, tetapi hati kita tetap terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalwat dar anjuman. Yang kelima, yadkar. Artinya zikir terus menerus. Hati tidak diam, selalu berzikir seperti detak jantung. Jantung itu kan berdetak dia. Dan seharusnya hati juga harus terus berdetak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi saya bilang ada waktu-waktu yang tepat untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, itu bagi kita yang pemula. Tapi kalau bagi yang sudah tahap expans, tahap lanjut, silahkan amalkan ini kalau bisa ya. Yang keenam, baz ghaishid, kembali kepada Allah. Ada tombol untuk mengembalikan diri kepada Allah. Ketika lalai, segera sadar, langsung di refresh gitu. Misalkan tadinya program kita untuk selalu berzikir pada Allah, 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 Allah. Namun dikarenakan kesibukan, lalai, maka baz ghaishid tadi harus kembali kepada Allah lagi, balik lagi, nggak masalah. Ketika lalai, pandangan ini nggak bisa terjaga, balik lagi. Jangan dilanjutkan, Bapak Ibu, balik lagi. Nigah daisyid, menjaga lintasan hati. Hati kita seperti taman, jangan izinkan semak liar tubuh. Pelihara betul hati ini. Jangan sampai membiarkan satu benih keburukan pun masuk dalam diri kita. Ketika ada langsung cabut. Ketika ada langsung pangkas langsung. Karena sekali kita membiarkan, misalkan pandangan ini terbuka untuk hal yang buruk, maka hati di situ akan mulai menanam benih keburukan di situ. Dan pada saat benihnya sudah ada, maka akan tumbuh sedikit demi sedikit. Maka harus betul-betul jaga lintasan hati ini. Ketika ada hal-hal yang buruk, langsung cabut, langsung hilangkan. Gitu dia. Kemudian yad daisyid, sadar dalam zikir. Artinya apa? Tidak hanya lisan yang berzikir, tapi zikir dengan jiwa yang hadir. Ini banyak kita mungkin pada saat zikir itu hanya berfokus pada jumlah, sibuk ngitung, akhirnya lupa dengan zat yang dizikiri. Hati-hati ini. Karena sibuk ngitung tadi, mau 1000 kali Allah, Allah, Allah 1000 kali. Akhirnya apa? Sibuk ngitung. Sehingga lupa, lalai, tak sadar dengan menghadirkan Allah dalam diri tadi. Yang kesembilan, wukuf zamani, menghargai waktu zikir, disiplin waktu zikir seperti kita menghargai waktu sholat. Wukuf zamani, konsisten mengatur waktu zikirnya. Yang ke-10, wukuf adadi, menjaga hitungan zikir, bukan obsesif ya, tetapi agar terlatih dan tertiblah dalam menjalankannya. Ini untuk awal kita perlu menjaga hitungan zikir ini. Tapi insya Allah Pak, kalau seandainya kita itu sudah terjun ke dalam zikir, maka hitungan-hitungan tadi itu tak akan mengganggu kita dari yang kita zikiri. Itu dia. Dan yang terakhir,
wukuf qalbi, menghadirkan hati saat zikir. Zikir tanpa hati ibarat surat cinta yang kosong. Iya, zikir itu harus dengan hati. Mencintai itu harus dengan hati. Bukan hanya sekedar dibuktikan dengan hitungan saja, tetapi hati harus hadir pada saat berzikir itu. Nah, kalau ini semua dilatih sedikit demi sedikit, hati akan jadi lembut dan ringan. Ya seperti kaca kotor lah, yang terus dilap, ya lama-lama akan bening, Bapak Ibu. Nah, zikir juga seperti itu. Terus kita lakukan, Insya Allah hati kita akan bening di sini. Bapak Ibu semuanya, para pendengar, tarekat Naksabandiyah bukanlah ajaran yang berat. Sebenarnya nggak berat ini. Ia adalah jalan pulang dari gaduh ke hening, dari gelap ke cahaya. Tarekat ini mengajarkan kita untuk rendah hati, bukan merasa suci ya, bukan, rendah hati Bapak Ibu. Tarekat ini memanggil kita bukan untuk menjadi paling tahu, tetapi menjadi yang paling rindu kepada Allah. Dunia boleh bising, tapi kita boleh memilih untuk diam. Dan dalam diam itu, hati kita bisa penuh oleh satu nama saja. Allah, 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 Allah. Jika hati kita bergemetar, karena Allah sedang mengetuk hati kita. Dan sebutlah nama Allah, 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 Allah. Jangan lupa like, share, subscribe channel ini, agar nanti kita bisa sharing lagi mengenai dunia tarekat. Tentunya saya tidak akan membahas tarekatnya secara dalam karena saya pun bukan salikin atau salikun, bukan. Saya adalah orang yang pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.